podcast lah, why? Udah lama juga tak podcast ini. Enggak, baru 3 hari. Pantek 3 hari pula. Kita standar lah. Kita senang ngundang orang-orang yang menurut kita berkompeten. Oke. Menurut kita oke. Kita undang ini Bro Hell. Aku baru tahu juga nih. Kenapa? Aku baru tahu dia nge-rap. Iya, elah, mana aja man. Biasalah, main aku terlalu jauh. Kok nge-rap biasanya apa? Yang mana kau dengar tuh? Yang mana? Kau bisa dengar apa ya? Kau bilang aku. Nge-rap yang mana? Kau kan orang-orang rap juga dulu. Oh, ini. Aduh. Orang lama. Mana ada orang lama? Mandai. Aku sih hip gitu sih. Iya Allah, apa itu? Tak bisa aku. Kau metalcore aja teman. Sarman metalcore. Oke, silakan perkenalkan diri dulu nih. Langsung aja Bang. Yang langsung kan. Oke. Nama asliku itu Hila Bang. Hah? Baru tahu. Baru tahu juga gue. Oke. Nama asliku Hila, aka ku Bro Hell. Jadi aku sebelumnya namaku tuh awalnya tuh Bro Hill. Kenapa Bro, gitu? ini di Bro Hell. Karena kan awalnya tadi kan namaku kan Hila. Jadi Bro Hill tuh dari teman Oh, singkatan gitu ya. teman-teman sekolah Bang awalnya. Bro. Iya. Bro Hill kan, Hila maksudnya. Terus waktu itu ada event di sini kan. Tiba-tiba di flyer itu dibuat sama DJ Bang Alam itu NTC itu ditulisnya di situ Bro Hell. Kenal lah Bro Hell nih. Dari situlah langsung sampai sekarang jadilah Bro Hell. Lebih cocok juga. Kalau masalahnya Bro Hill bahaya nanti Nagoya Hill. Baru aku nak sebut itu. Sorry lah man. Kita sponsor sama tempat kalian tuh rame. Aduh. Jadi gitu ya. Hip hop itu menurut aku musik perlawanan. Ya sih baca. Udah pasti kan. Dari orang-orang kayak kau dulu kan man di New York kan. Ya, aku dulu Australia, Pak. Australia pesisir. Nelayan. Oh, kan itu musik perlawanan. Apa Ya, nih? Sehingga kau turun ke situ tuh kenapa? Aku nih Bang. Jadi awalnya turun tuh kayak mana ya? Sebelum pertamanya kan aku dengerin kayak lagu-lagunya. Aku kan anak tahun 2000-an nih Bang. Lahir tahun 2000. pantek man. Dia dulu lah, 2001. Dia dulu lahir pada aku. Gila. Ya Allah, aku udah coli dia baru lahir. Aku bangsat. Terus jadi awalnya dulu kan waktu SMP lah tuh. Dengar lagunya Saikoji yang online tuh. Online. Dulu kan waktu itu lagi hits-hitsnya lagu itu. Cuma nggak tahu Bang kalau itu lagu hip hop. Oke. Nggak tahu. Terus seiring berjalannya waktu ya kan. Dengerlah lagu-lagu kayak orang-orangnya si Roy Ricardo, kayak orang-orang itu. Aku pun nggak tahu juga ini old school new school yang mana, nggak tahu juga itu Bang. Terus aku ngikutin mereka, aku tengok dari komentar-komentar kan, kayak ada yang new school tuh gini-gini, old school. Oh iya. Ngulik lah jadinya. Itu kau umur berapa? Online itu setahu aku 2004 2005. Baru kali aku Bang. 5 tahun umurnya udah denger. Waduh, bahaya nih. Mungkin dia mungkin pas masuk sekolah SD mungkin ada dengar. Ya mungkin viral lagu itu ya. Terus baru ke Roy Ricardo. Itu pun suka. Awalnya suka kan lagu-lagu new school gitu kan. Old school, new school, cari tahu tuh Bang. Apa tuh old school, apa itu new school. Oh ternyata kalau new school tuh kan kayak lebih kayak apa ya? Kayak lagu-lagunya si siapa? Sexy God. Ya, Sexy God tahu. Tahu Sexy God. Ini sama-sama terakhir sama si Yongle. Yongle sama Yongle itu udah kayak gitulah Bang, kayak musiknya lebih modern lah. Bandingkan kalau old school kan dia boom bap underground gitu ya kan Bang. Betul. Terus liriknya pun lebih keras sih menurutku ya. Kayak Iwaka. Nah itu old school semua tuh. Ya orang lama kan legend tuh. Itu legend nge-rap tuh dia lah. Iya, tapi Iwaka sih dia diklaimkan sebagai rapper pertama di Indonesia kan. Tapi kalau aku nengok, aku baca dari ada artikel gitu Bang. Mantap nih. Apa? Kalau nggak salah tuh si Benyamin Sueb duluan. Ya, betul. Oh iya juga. Sabar, ada yang sebelum itu. Namanya Bing Slamet.
gurunya si Benyamin S. Nah, orang-orang itulah. Cuma kan yang lebih apanya Bang Iwa. Namanya dulu bukan hip hop atau rap, namanya tuh celoteh, musik celoteh namanya. Nah, itulah. Gitu. Celoteh, Wak. Iya, kayak orang marah, ya, orang Betawi marah kan gitu. Kencang, laju kan. Kan karena kan nge-rap ini kan dia pakai rima kan. Ya. Nah, orang Betawi kan suka tuh yang pantun-pantun mereka sajaknya AB gitu. Sih kebanyakan aku tengok kalau lirik-lirik tuh kayak kalau nengok kayak pantun sih, ya kan? Betul. Kayak pantun emang. Dan akhirnya dengan huruf yang sama. Ya kan, kan. Berarti kita kalau orang nyanyi. Kalau Roy Ricardo aku denger Roy Ricardo kan Aku belum. Aku biarpun nggak masuk musiknya, tapi musiknya mudah didengar, mudah dicerna untuk anak muda tuh, SMP, SMA, cocok tuh. Kayak apa judul lagunya, gitulah. Menurut aku pribadi kampungan, tapi dari untuk jualan, wah ini mantap untuk jualan. Kalau jualan pasti. Wah, bisa. Mungkin dia bisa buat lebih bagus, cuman dia kan pengen jualan, mungkin gitu tujuannya. Terus, nah, hip hop di Batam ini banyak kan? Banyak, Bang. Banyaknya itu waktu aku pergi ke Bandung. Dulu waktu di Batam tuh awal cuman siapa? Sini. Bertiga tuh. Jakob, Mas Ajus. Mas Ngajus. Ini apa nama? Feedback. Tambah Kevin satu kan? Ya, Bang Setahu Kuzo. aku cuman Nah, itu Kuzo. dulu. Cuman itu setahu aku nih. Nah, aku keluar dari Batam kuliah. Nah, banyak ada Cimengkru. Cimengkru pun bahkan ada yang metalcore hardcore band juga kalau nggak salah aku ya. Cimeng. Orang-orang itu main musiknya. Aku pas di eranya orang itu, Bang, aku sama sekali nggak ada berurusan dengan hip hop gitu, Bang. Kayak cuma dengar-dengar aja Feedback. Iya. Apalagi Dasuciha tuh dis-disan kan. Yang sampai keluar lagunya Daspukiha itu. Nah, Nah, itu gimana tuh? Itu kurang tahu juga aku, Bang, kayak mana. Itu yang buat lagunya itu orang komunitas aku juga, Bang. Aku dari komunitas Batam One Trops. One Troops ya. Ya, Satu One Trops. Ya. One Trops. One Trops, terus Cimengkru. Cimengkru. Apa lagi ya? Banyak. Banyak sih. Good Manners. Good Manners. Di mana aja nih? Kayak Batam apa? Batam One Trops. One Trops itu di mana? Kita base campnya di Seraya, Bang. Seraya. Ya, dekat. Kerjaku. Jadi yang terus kalau Batam One Troops nih arahnya kemana? Lebih kemana? Musiknya old school kah? New school kah? Mumbling kah? Atau macam-macam? old school sih, Bang. Aha. Cuma kalau aku pribadi ya, Bang, antara old school dengan new school ini kan nggak akur nih, kayak ada renggang lah gitu. gitu. Oke. Slack gitu kan. Soalnya kan cuma aku lahir 2000-an nih, Bang. Aku kan lahir di era new school. Cuma aku suka lirik-lirik orang old school. Contoh kayak musik-musiknya siapa ya? Bukan musiknya sih, flow-nya, Bang. Flow-nya, cara dia nge-rap itu, nada-nadanya tuh. Kayak asik gitu, mereka main-mainin katanya kan. Kalau old school kan underground kan dia lebih kayak teriak-teriak. Iya. Jadi aku kayak ngambil tengahnya gitu, Bang. Iya. Jadi kayak aku dibilang old school nggak old school, dibilang new school nggak new school. Bagus, Tapi aku tengah. lebih ke kayak ke gold school sih, Bang. Iya. Bagus kayak gini, adaptasi Iya, jadinya. betul. Jadi dia bisa Iya. kemana-mana. Karena Jadi kita bingung juga nanti dia kan. kalaupun aku kayak apa nih di old school, aku maunya old school aja kayak seolah-olah kayak kita jadinya monoton juga sih. Kaku, betul, jadinya betul, kaku ya. Kan Kaku. monoton sama konsisten ini kadang beda tipis ku tengok, Bang. Coba gimana tuh? Ini bagus, monoton sama konsisten. Kayak apa ya? Misalnya kita buat lagu tuh kayak gini, Bang. Lagu kita gitu aja terus sampai mati nanti kita kan. Oke. Ada perubahan. Tak ada perubahan. Itu monoton. Itu bisa dibilang monoton sih. Kayak mana ya bilangnya? Aku pun bingung juga. Misalnya Mono satu. monoton. Tapi dia kayak siapa ya? Boys Got No Brand tau, Bang? Aduh, nggak tahu. Aku tahu rap. Tuh itu lah. Ada Boys Got No Brand tuh orang Hell House Jogja sana. Legend juga tuh. Jadi mereka tuh sampai dari tahun 92 kalau nggak salah. 92 sampai 2020 tuh mereka masih aktif. Nah, kalau menurutku mereka tuh konsisten. Karena soalnya aku dengar lagu-lagu mereka tuh nggak gitu-gitu aja. Oh, aku ngerti. Konsisten ini dalam artian ngeluarin karya, terus. Kalau monoton gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Oke. Dia ngeluarin karya cuma dia nggak ngilangin aslinya dia gitu loh, Bang. Iya. Dia tetap iya. jati dirinya itu nggak hilang. Sendiri, ya. Kayak gitu, Bang.
nasi goreng tetap nasi goreng. Ada nasi goreng kambing, bilis, petai. Mungkin gitu ya. Nasi goreng keju. Mana gila ada. Apa rasanya tuh? Itali namanya risotto itu risotto. Apa rasanya tuh keju nasi goreng? Mak, sakit perut aku makan itu. Ya kok nggak masuk ya bang? Aku biasa nasi goreng belacan. Tapi emang terbaik sih. Gila wah itu. Terus nah itu kan One Troops tadi kan One Troop. Ya, bang. Terus kalau siapa namanya tadi? Kayak Cimengkru nih arahnya kemana? Kan bisa kalau Cimengkru nih. dia kesini nih. Siapa aja pemain orang di sana? Cimeng? Bang Yongki. Ini namanya apa? Yongki Cimeng. Oh, namanya ya, namanya itu EK-nya juga itu. Oke, terus Bang Yongki, Bang Billy. Apalagi yang masih aktif ya? Bang Arlot. Bang Arlot tuh yang buat lagu udah Spookiha tuh. Oke. Terus siapa ya? Banyak sih, Bang. Cuma tapi arahnya orang itu secara keseluruhan apa? Ke new school kah? Ke old school kah? Masih ke old school, Bang. Old school juga masih ya? Ke old school. Mungkin lebih cocok kali ya. Nah, terus siapa lagi tadi? Komunitas-komunitas gitu. Terus ada baru lagi untuk yang generasi mudanya, kayak yang sumuranku lah Bang, anak 2000-an. Namanya Hip Hop Batam Bersatu. Oh, itu pernah dengar aku. Oke. HBB tuh. Nama siapa aja artisnya? Di dalam itu. Dalam tuh banyak sih Bang. Ada Tanata, Exar. Namanya bagus sih Tanata, Bang. Iya, Terus Exar. Tanata, Exar. Siapa lagi orang itu ya? Erik apa gitu namanya, ada Erik. Nah, terus mainnya musiknya seperti apa? Campur di situ, Bang. Ada beatboxnya juga. Wah, keren lah gitu. Mantap ya. Ya. Jadi musik pun tak payah dengar DJ langsung beatbox gitu kan udah keren, Wak. Kita nggak tahu semasif ini ternyata hip hop di Batam. Ya betul. Gitu. Aku nggak tahu, aku baru pribadi baru aku tahu. Aku pengen beatbox tuh tapi macam mana cara deh? Tak bisa. Nggak bisa, man. Apa. Oh, dia bisa tuh. Nanti mic itu bekarat, geng. Jangan, geng. Aku bisa tapi mic tuh masuk dalam mulut. Full. Pengen beatbox tuh keren, Wak. Menurutku nih analisa gembel kita nih lah ya. Kenapa kebanyakan tuh yang old school di Batam? Spesifiknya di Batam ya. Ya rata-rata banyak. Karena gitu. aku ngelihatnya di YouTube, asal pandangan aku ya, biarpun ada yang new school juga. Mungkin karena apa ya, Bang? Mungkin karena kehidupan di Batam keras. Jadi mereka kayak lebih puas aja gitu dengan old school kan, liriknya lebih keras, mereka bisa liriknya lebih banyak dan tak berulang-ulang. Lebih enak juga liriknya. Oke. Aku masuk. Tapi hip hop keren, Wak. Aku pun baru tahu juga tadi. Represent itu rupanya event. Kira aku tuh nama komunitas. Event dari semua komunitas itu. Jadi represent itu ada di berbagai kota di Indonesia, Bang. Oh. Dia masuk ke Batamnya baru 2019 kemarin, awal tahun. Gitu. Kira itu represent tuh kayak orang-orang hip hop ya itu. Rupanya yang event. buat itu kalau nggak salah namanya Bang Madilok di Jakarta. Anjing namanya Madilok. Madilok salah. Bang Madilok ya. Kepanjangannya apa itu ya? Bukunya Tan Malaka itu main kali. Terus jadi di Jogja, di Medan, Malang, udah banyak juga koneksi sana ya, representnya. Oh, itu banyak se-Indonesia gitu ya. Mantap itu. Tapi kalau di Kalimantan kayaknya belum ada lah. Kalimantan, Papua kayaknya belum. Kalimantan setahu aku banyak scene noise. banyak borongan second sana. Ya, betul. Sama lah Batam yang borongan second nih. Tapi memang Wak, aku salut sama orang-orang timur nih. Timur kan? Iya, Bang. Nah, orang ini pasti rata-rata terkenalnya di nge-rap, Wak. Rata-rata. Musik juga sih. Yang musik ibaratnya nge-rap tuh tak gampang, Wak. Sempat salah tak dengar kan? Tak gampang Wak nge-rap tuh. Betul. Aku disuruh nge-rap sepatah dua patah kata udah sakit lidahku. Ya. Habis itu tak tahu nak cakap apa lagi. Memang susah nge-rap tuh, Wak, serius. Nah, caranya kayak gimana? Melatihnya gimana tuh, Wak? Contoh nih, kayak lagu Tupac misalnya. Tupac itu panjang kali loh. 6 menit, 7 menit. Ya. Dan nge-rap semua. Itu kayak mana? Ngafalinnya gimana tuh? Kayak mana ya? Aku Bang, awalnya aku pengen buat lagu tuh Bang. Gara-gara aku dengerin lagu New School. Aku bilang ke kawanku, ayo buatlah lagu kayak gini. Gampang nih anjing, tinggal ya aja Bang. Oke. Ya kan Bang? Awalnya mau buat kayak gitu tuh aku Bang. Terus kan aku dengar old school New School tadi tuh. Iya. Jadi aku ngulik.
Old school apa, new school kayak mana? Baru tuh aku dengar lagu old school kan. Ah, ini aku nih anjing nih. Seru nih old school nih. Betul kan. Yang new school Jadi nih. pilihan kan, jadi pilihan. Iya. Awalnya mau buat yang kayak lagu yang yang mambling, mambling gitu. Karena kan musiknya enak, terus gampang juga kayaknya. Soalnya aku dengerin lagu-lagu orang itu kan. Terus kemudian makin kesini malah lebih suka aku kayak lagu-lagu yang bumbek-bumbekan gitu bang. Mungkin ya analisa gembel aku ya. Kita nih belum sanggup, kalau aku pribadi mungkin atau dia juga kawan-kawannya dia belum sanggup ke klub yang party itu, vibe-nya party. Masih vibe-nya vibe perlawanan. Mungkin makanya lebih cocok ke old school. Karena kalau new school itu kan masalah cewek, apa namanya? Bling bling. Gitu kan. Gitu kan. Apalagi Gucci Gang. Itu liriknya paling gampang. Gucci Gang 400 kali. Tapi parodinya Gucci Gang ada bagus tuh yang di Solo itu Cio Gang itu keren juga. Tapi emang Gucci Gang mantap sih jualannya. Orang kaya lah. Lil Pump itu ya. Ya, Lil Pump. Kena Lil itu artinya little kan, kecil kan. Gak tahu juga aku tuh bang. Kenapa banyak kali rapper pakai nama Lil. Lil itu kan. Lil Wayne. Ya, Lil Wayne kan. Banyak lah. Tapi aku masih tetap lah kalau rap tuh masih ini Tupac Malaysia. Tupac. Mau itu. Ala canggong. Aku masih itu aja. Ya emang iya sih. Itu tergila man. Sama Ali Fikir pun gila juga Ali Fikir. Ah iya betul. Ali Fikir. Beat dia pun ngeri juga beatnya. Itu udah sampai Amerika orang itu man. Keren waktu. Karena oke juga di zaman itu zaman MTV. Ya, mereka sering MTV di situ. Nyambung. Aku belajar main zaman-zaman dulu SMP breakdance lagu-lagu Tupac lah. Betul. Lagu-lagu breakdance kan. Emang enak kali buat b-boy kan, gitu kan. Dulu di Batam ini breakdance banyak. Ya. Graffiti banyak. Bomba. Tapi hip hop dikit. Karena apa? Belum ada software yang ngebuat dulu ya tahun 2004 2000 berapa itu. Tapi udah ada nggak kalau menurut? Udah ada Bang. Tapi aku ngelurusin aja nih Bang. Nggak apa-apa. Aku kalau juga. Karena aku bilang tadi kayak b-boy ada, cuma hip hop nggak ada. Iya. B-boy itu hip hop Bang. Oh iya itu kultur hip hopnya. Sorry, yang nge-rap maksud aku. Ya. Nge-rap. Ya. Nge-rapnya nggak ada ya di zaman itu karena mungkin belum ada software namanya Fruity Loop kan. Pertama tuh Fruity Loop semua kan. FL Studio itu ya. Iya. Fruity Loop. Mungkin karena itu susahnya ya. Mungkin lah Bang. Orang langsung dengar CD, dengar kaset, MP3 bla 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 gitu kan. Oke. Tolong jelaskan rap itu apa sebenarnya? Nah itu aku jadi bingung tadi tuh. Rap jadi itu hip hop tuh kayak kehidupan ya. Hip hop nih kalau kata abang-abangku bilangnya kayak hip hop ini jiwa, rap ekspresinya. Jadi hip hop ini kayak ibunya itu Bang. Jadi di hip hop itu ada beberapa elemen. Oke. Ada DJ, graffiti, rap, sama breakdance tadi tuh. 4 elemen itu. Nah, jadi 4 elemen itu ya mereka itu anak hip hop. Dance, b-boy, DJ itu mereka itu anak hip hop. Cuma kan ada yang nge-rap, ada yang pilih yang mana gitu Bang. Iya. Satu nama bercabang gitu. Sekarang udah nambah beatbox nambah juga ya. Cuma yang graffiti ini aku nengok di gimana ya lupa. Mereka orang graffiti ini masih diperdebatkan gitu Bang. Mereka termasuk di situ atau tidak? Kultur itu atau tidak ya? Soalnya katanya ada yang anak graffiti ini dia ngakunya besarnya ini bukan di era hip hop, di genre musik lain. Iya, punk. Jadi atau skateboard deh. Iya, makanya. Cuma kan di Amerika sana kan graffiti itu kan mereka buat ini, Bang. Kayak nandain wilayah-wilayah mereka. Ya, masih distrik berapa ya. Gangster rap. Nah, mereka nandain wilayah mereka pakai graffiti itu. Rata-rata luar negeri musik yang aku tengok di YouTube atau di mana ya. Pasti lagu-lagunya nge-rap, Wak. Orang graffiti. Indonesia aja gambar. Tapi graffiti sebelum setahu aku nih ya, dari ini Banksy bukan. Sorry, sebelumnya lagi. Basquiat. Pelukis itu. Enggak tahu aku. Tapi dia belum ada bentuk gitu. Dia cuma tulisan aja. Namanya Same Old Story. Jadi dia cerita tentang kehidupannya gimana. Contoh. Di otak aku nih mau buat kayak gitu juga, tapi caranya sama nih. Pemilihan umum A. Jokowi, B. Prabowo, C. beras. Rakyat pilih mana nih? Iya pula ya. Nah dia mainnya kayak gitu. Tapi tahun 60-an jauh.
Jauh sebelum itu udah masih jazz-jazzan zaman itu. Jazz. Tapi dia kayak gitu mainannya, gila. Banksy Beras. itu satu lukisannya $100 juta, Wak. Langsung diam musik kan. Wah, mana nih $100 juta langsung tuh diam. 100 juta, Pak. Ya dia memang udah lama pasti dia itu kan. Iya, terus kan ini kan kemarin ada masalah rasis di Amerika kan. Ah, ya. Oh ya, si Wak itu. Nah, Joyce. Joyce Ya. apa tuh? Floyd. Floyd. Nah, kan gini, menurut aku pribadi ya, rasis itu dua dibagi. Pertama, rasis karena persetujuan. Perkawanan. Contoh, aku dulu dipanggil Batak. Aku panggil kawan aku Melayu. Ya, nggak apa-apa, itu rasis kan. Nah, Tapi itu persetujuan. untuk fun. Ya. Karena Contoh, udah lama kenal. kita pasti Ya. punya teman namanya Black. Pasti. Ya. Pasti punya nama temannya kecap, karena hitam, ya kan? Pasti. Acong. Masih punya nama gitu kan. Tetapi yang satu lagi adalah rasis yang betul-betul menyudutkan. Orang itu loh. Rasis itu bukan hanya masalah verbal, terima kerja contohnya. Oh, orang Batak jadi satpam. Iya kan? Orang Flores jadi satpam misalnya Iya, gitu iya, arahnya. Orang Chinese jadi bos, Ah, jadi orang bisa- kantor gitu atau kan. orang ngitung-ngitung Ya. Chinese bisa kayak gitu. Kapitan. Nah, itu udah rasis sebenarnya. Tetapi kan tergantung nih gimana. Nah, menanggapi yang rasis kemarin tuh kayak gimana? Sampai kalian ngeluarin single kan waktu itu kan? Itu sebenarnya yang Black Man tuh ya, Bang. Nah, Singkat Black Man, itu sebelumnya udah kami buat itu sebelum kasus di Oh, Amerika di itu Amerika. sih. Nah. Cuma kebetulan aja emang. Pas lagi terjadi Ah. gitu ya, tapi keren Wak. Jadi Black Man itu. Padahal orang ini lebih duluan ngomongin rasis berarti. Yang lebih masif ya. Ya. Nah, kenapa Tapi- di Batam kalian ngeluarin yang itu? Padahal nggak seramai Amerika kan. Nah, itu. Iya. Karena kami kayak mau nunjukin aja kalau kami dari timur itu bisa. Kayak kan selama ini kami kayak orang timur tuh kayak dianak tirikan gitu, Bang. Contohnya, nggak apa-apa, sikat aja. Kayak Sikat, misalnya ya kayak tadi tuh kayak orang timur pasti jadi security gini Iya, iya, gini iya. gini. Sampai sini, Padahal- maaf nih ya, aku pernah jok gini, Wak. Kalau Tupac di Batam pasti jadi security. Iya. Jadi rapper dia. Betul juga. Iyalah. Tupac dia jadi security, men, kayaknya, men. Awal lagi dia kan galak kali kan Iya. tuh Iya, kan. iya, iya, Polisi pun diludahin dia, Pak. Ya, ya. Itu memang chaos dia tuh. Nah, terus gimana lagi ceritanya? Kecil-kecil gitu kan. Terus gimana tuh? Kenapa bisa keluarin itu di apa itu yang keluarin Batam One Troops ya? Di Apa gabungan? gabungan si Anthem. Nah, kenapa kalian ngebuat itu? Apa yang kok rasain pribadi sebagai orang timur di Batam? Langsung aja spesifik di Batam. Kayak mana ya Bang bilangnya? Kami itu dipandang kan keras Ya, sama orang lain. Sangar, Sebenarnya kan. sama aja sih, semua suku itu sama aja. Pasti ada yang keras, ada yang lembek. Tapi karena kami dipandang keras sama orang luar, jadi yang orang-orang timur yang lembek ini mau nggak mau harus keras, Bang. Contohnya, Menurutku. contohnya. Misalnya kalau kayak ini aku alamin sendiri nih, Bang. Misalnya nongkrong, terus ada masalah tiba-tiba. Yang disuruh maju duluan orang ya. timur. Betul. Iya. Betul. Memang. Padahal dia itu sebenarnya lemah. Kalau dia nggak maju, apa kok orang timur kayak gini? Iya. Muka sangar pasti gitu. Iya, Bang. Pernah itu sering juga aku macam paman-paman aku. Dia pasti yang di depan tuh macam mereka ini, Wak. Apalagi di dunia malam nih ya. Ya di depan tuh mereka. Misalnya kayak abang kan, abang orang Batak nih. Terus suara abang lembek. Pasti nanti ada masuk orang Batak suaramu lembek kali. Batak apa gue nih? Nah, digituin. Jadi kan kayak kita dipaksa untuk jadi keras gitu, Bang. Itu di Batam ya. Aku pernah ngerasain sesuatu yang aneh. Aku naik motor sama Marton. Kawan kita ada orang Flores, Marton Flores ya. Nah, naik motor nih, aku nginep di Paling Holiday di hotel. Sini Ton, kita masuk sini. Ke lobby aja dulu kita makan. Bilang kan. Wah, jangan, Wak. Nanti dikira maling kita. Hah? Aku terkejut tuh. Nah, itu langsung aku oh iya. Dia orang timur, mungkin diperlakukan seperti itu, mungkin. Dia sampai gitu loh negatifnya. Iya. Bang, nanti kita dikira pencuri, Wak. Hati-hati, Wak. Hah? Aku susah juga kan. Logatnya kayak gitu lagi kan. Bahkan gitu. aku pernah, Bang. Nah, separah apa Kejadian yang gue pernah nih. terjadi? Jadi waktu dulu lah, zaman-zamannya di Batam masih banyak gangster lah. Ya, gangster. Geng orang konvoy-konvoy itu kan. Iya, iya, iya. Jadi kawan aku ini orang Jawa dia, Bang. Tapi hitam. Aduh, oke. Sedih juga tuh. Nah, terus Itu juga. Aku pernah juga, Wak. Aku pernah juga ngalamin kayak gitu. Aku memang tak pernah putih ya kan. Tentu aku orang Melayu, dibilangnya aku orang memang kakek aku orang Buton. Macam keturunan Sulawesi. Dibilang aku orang Flores. Dulu kan aku zaman sekolah macam
Mak tak tahu mengkilat, hitam mengkilat lagi. Metalik itu. Dia bukan doff, metalik. Belum tahu lah pulau kan. Nah, cuman nih kawanmu ini Jadi cuman? dia Jadi kan dulu kami kan disegani itu, Bang. Ya. Orang timur. Heeh. Karena gangster-gangster kan isinya pun orang kami semua kan. Jadi dia ini mau ke Bengkong, Bang. Di Bengkong kan banyak itu gangster-gangster itu kan, orang-orang kulit hitamnya kan banyak kan situ. Banyak juga. Jadi kawanku ini orang Jawa ini dia kayak Flores karena hitam Karena tadi. hitam. Jadi dia bilang sama aku, dia nanya nama kampung aku, Bang. Aku pun kaget kan, dia nanya kampung aku. Alasan dia nanya kampung aku itu biar kalau dia ke Bengkong nanti dijumpa orang Flores. Kampung dia apa? ngaku. Oh iya Itu, betul juga Bang. sih. Saking itu, untung dia hitam. Aku kayak anjing anak ini gila kali, Pak. Lebih susah lagi gitu. Apa medoknya itu susah Wak nanti. Medok Jawanya tuh. Kayak kawan kita satu lagi Aaron. Oh iya. Cina Kalau hitam. kami hitam Wak, Cina dia. Cina, Pak. Susah juga. Iya kan? Dua minoritas. Daniel. Dua minoritas dalam tubuhnya. Ya. Cina hitam. Anjing. Berat men hidupnya men. Iya Wak. Hitam. Jadi itulah. Jadi si Black Man ini menangkap dari kesedihan-kesedihan mereka. itulah ya. Iya, Bang gitu. Kan di lirikku kan tuh aku bilang, apa ya? Sudah terlalu lama kami jadi anak tiri. Apabila kandung kau jangan hara kiri. Itu maksudnya kayak kami udah terlalu lama jadi anak tiri. Nanti kalau tiba-tiba kami udah jadi kayak anak kandung, kalian jangan hara kiri. Oke. Jangan menyalahkan atau apa ya. Wah, lama juga Wak. ya. Duh. Kok ini baru tamat SMA ya? Baru Bang, baru tahun ini. Baru yang tamat ya? Angkatan Corona. Iya. Online. Tapi sebenarnya aku harusnya Tapi kok sudah dalam lirik gitu-gitu. kayak mana ya bilangnya? Apa Rima Wasabi apa intinya? Simasabi. Simasabi itu apa? Mau wasabi. Simasabi itu Aduh, aku lupa. terbalik aja sih, Bang. Artinya masih bisa. Oke. Simasabi. Itu cerita tentang apa ya? Itu menceritakan kayak dulu kayak apa ya? Kita ini bisa tanpa harus ada label, Bang. Gitu aja sih maksudnya sebenarnya. Independen, gitu ya. dan kita nggak harus ke kota besar juga sebenarnya. Kalau cuma buat hal-hal positif itu Iya. di kota kita sendiri pun bisa. Hanya situ ku bilang kan tak perlu ibu kota, kau bisa jadi ayah, pimpin kau punya kota dan akan buat sejarah. Betul tuh keren tuh kata-kata kayak gitu. Balik-balik kayak gini nih. Ngingetin aku sama Les. Iya Iya kan? Ngeri sih Les. Ya kan main kayak gitu kan. Ibu Ya. kota tapi kok bisa jadi ayah Ya, apa Les. main kayak gitu nega. Apa kok Les apa ya dia ya? Dia Nggak perlu apa berhak tapi sepatu berhak apa gitu lupa. tak semua menggunakan high heels, tapi semua Semua berhak. berhak. Kayak gitu main kayak gitu ya. Ya. Nah, hip hop sekarang berkembangnya levelnya jauh dibanding zaman kita, Man. Zaman kali. kita yang beberapa orang yang ada pun yang kita kenal aja kan. Iya, sekarang apalagi di Batam khususnya. Kalian dari produksi mantap kali. Produksi sendiri kan. Iya. Terus liriknya juga udah main kali, nggak kayak dulu. To the point kayak apa namanya? Siapa namanya tadi? Siapa? Orang-orang apa tadi? Yang bertiga itu? Oh, Mas si Agus. Feedback. Apa namanya Feedback. judul lagunya? Welcome to Batam. Welcome to Batam City. Sama apa lagi tuh namanya? Ada ini. Bau nggak Awak pulang. nih apalah ya kan. Itu menurut aku kurang Orang kaya bukan. Keren tuh. Itu kan cuma lucu aja. Iya, tapi keren Wak. Iya, memang diingat. Cuma Iya. kelasnya naik dibuat sama si Mereka nih. si eranya orang dia maupun sebelumnya. Di situ pun Jadi yang paling lebih keren oke. si Jakob, Wak. Jakob tuh keren kali, Wak. Kalau macam dia nyanyi dengan style Oke, dia, stylenya ya. gaya dia, nyanyi dia. Aku tengok ini lasak kali kau ini. Tapi menurut aku yang paling gila tuh di Batam tuh daerah kita, Kuzo itu. nah, Kuzo Flow. Karena dia sampai pernah ikut battle rap di Bandung. Bang Yang Kuzo. kalibernya Iya. nasional tuh. Bukannya feedback pernah juga tuh kayak ikut audisi di Jakarta tuh apa tuh? Yang feedback itu. Nggak tahu. Sama Kuzo juga dia kan? Kemarin tuh yang mereka audisi atau apa gitu. Kurang tahu aku, Bang, kalau zaman orang. Masih Tapi kecil, kalau masih- sekarang Bang Kuzo ini sama Bang Alam itu satu tim mereka. Oh, mereka. Pantes mainnya kayak gitu ya. Kuzo ngeri Wak di Bandung dihajar dia semua battle rap zaman itu tuh. Dia ngeri, ganteng pula. Iya tuh. Iya. Apalagi di kalau brewoknya tuh. Iya, tuh. brewok.
Jadi kurang juga minoritasnya dia kurang. Kalau Koni itu kan udah Cina hitam itu kan. Minoritas kuadrat. Kan? Aduh itu berat kali, geng. Lengkap itu. Baca. Podcast lah. Wah.